Selamat datang di Hereditary. Pertama-tama gue jelasin dulu nih film tentang apaan sama karakternya siapa aja. Jadi ini film ceritain tentang, sesuai dengan judulnya, Hereditary, yang artinya keturunan. Nenek di film ini punya hidup yang penuh misteri, dan keluarga dia jadi sering ngalamin hal yang aneh-aneh semenjak dia meninggal. Oh iya, sama mereka juga tipe keluarga yang disfungsional gitu ya, yang jarang ngobrol sama saling gak deket. Terus kalau ngobrol ujung-ujungnya selalu ribut atau awkward banget. Orang yang normal di keluarganya cuma bapaknya, namanya gue lupa. Oke, sekarang karakternya. Yang ini namanya Annie. Dia protagonisnya dan sebagian besar dari filmnya kita pakai perspektif dia. Jadi apapun yang dia nggak tahu, kita juga nggak tahu. Ini dua bocil anaknya. Yang cowok namanya Peter, yang cewek namanya Charlie. Kalau menurut lo pada ini dua anak tampangnya kayak nggak normal, itu sengaja buat plotnya. Ntar gue jelasin. Ceritanya lumayan panjang sama ribet. Terus ini neneknya mereka, atau emaknya si Annie, namanya Ellen. Udah kenal sama semua keluarganya? Oke, sekarang gue mau ngasih tau masa lalu keluarganya mereka. Lebih tepatnya gue bakal jelasin masa lalu keluarganya si Annie. Jadi keluarganya si Annie dari dulu udah pada punya penyakit mental ama nggak normal. Bisa dilihat dari bokap sama adeknya si Annie. Bokapnya si Annie dulu tiba-tiba kena psikotik depresi ama nggak mau makan apa-apa, jadi dia mati. Sedangkan emaknya, si Ellen, selalu jauh banget dari keluarganya kayak seolah dia lebih pentingin sama hal lain dibanding keluarganya. Terus adeknya dia, yang namanya nggak dikasih tahu, bundir gara-gara dia skizo, ama ngaku-ngaku katanya emak dia mau masukin seseorang ke dalam dia. Ini bukan maksudnya si Ellen mau bikin dia jadi gay ya guys. Ntar kalau nonton sampai akhir, ceritanya jadi masuk akal. Sekarang si Peter, ini anaknya yang kelihatan paling normal, soalnya si Annie sama suaminya yang ngurus. Dan dia nggak kasih emaknya deketin anaknya sama sekali. Sampai si Annie punya rencana mau gugurin si Peter. Gara-gara dia takut si Peter bakal jadi kayak adeknya yang bundir gara-gara emaknya. Walaupun si Peter kelihatan normal, dia punya trauma mas kecil. Soalnya dulu pas dia lagi bobo, si Annie pernah mimpi berjalan sama mau bakar si Peter pakai korek sama cat yang gampang kebakar. Tapi untungnya mereka bangun sebelum si Annie lempar korek apinya ke si Peter. Nah jadi ini alasan kenapa keluarganya nggak ada yang dekat. Si Peter jadi takut sama emaknya, sedangkan emaknya penuh rasa bersalah. Dan yang terakhir si Charlie. Ini bukan tampangnya doang yang normal, tapi dia juga seolah-olah kayak nggak punya emosi. Bahkan pas dia baru lahir aja, dia nggak pernah nangis. Sama yang urusin anak juga si Ellen, atau neneknya dia. Gara-gara ini, si Charlie jadi nggak deket sama emaknya dan lebih ngelihat neneknya sebagai emaknya. Bahkan neneknya yang nyusuin si Charlie. Emangnya kalau udah tua gitu masih bisa keluar ya? Ntar yang keluar susu cair atau susu bubuk. Oh iya, masih Charlie juga punya alergi kacang nggak parah. Oke, mulai filmnya sekarang. Filmnya mulai dengan nih tulisan, yang ngasih tahu kalau emaknya si Annie barusan meninggal. Terus mereka sekarang lagi di rumah duka. Dan di sini si Annie bilang kalau dia terharu sama rada curiga. Soalnya ada baik banget orang yang nggak dikenal di rumah dukanya. Si Annie juga bilang kalau emaknya itu tertutup banget. Dia punya ritual pribadi, teman-teman pribadi, sama kecemasan pribadi. Ini orang ngapain aja ngeliatin si Charlie sambil senyum-senyum? Telepon polisi. Pas emaknya lagi ngasih sanjungan, si Charlie malah gambarin emaknya, sama bikin suara ginian. Si Charlie ngeliatin orang-orang pada samperin mayatnya si Ellen, sama taruh sesuatu di bibirnya. Abis acara selesai, mereka pulang. Di sini kita tahu kalau si Annie kerja sebagai seniman yang bikin miniatur diorama gitu. Dan kadang dia bikin peristiwa hidup dia jadi diorama sebagai hobi. Pas malam, si Annie masuk ke kamar si Charlie buat ucapin good night. Di sini kita ngeliat si Charlie suka banget bikin boneka dari barang-barang sampah. Si Annie bilang kalau dia itu cucu kesayangannya si Ellen. Pas masih baby aja, si Ellen gak pernah mau kasih si Annie kasih makan anaknya sendiri. Harus si Ellen yang kasih. Abis itu si Charlie bilang neneknya selalu mau si Charlie jadi anak laki-laki. Ama sekarang dia bingung siapa yang bakal urusin dia. Terus emaknya kayak, hello, ya gue lah, siapa lagi? Tapi kalau lu mati gimana? Ya lu jadi yatim. Ya Daddy sama Peter bisa urusin lu ya guys. Terus si Annie ngeliat ada tulisan Set Tony di dekat ranjangnya si Charlie. Si Annie sekarang mau siap-siap tidur. Tapi sebelum dia tidur, dia ke ruang kerjaan dia. Ama ngeliatin barang-barang emaknya dia. Kayak buku memori, sama buku tentang spiritualisme. Terus di dalamnya ada surat dari emaknya. Dear Annie, sayangku, cintaku, hidupku. Maafin gue sama semua hal yang gue gak bisa kasih tahu ke lu. Jangan benci sama gue gara-gara semua kehilangan yang lu alamin. Ntar lu lihat di akhir, semuanya bakal sepadan. Pengorbanan kita bakal gak guna kalau dibandingin sama imbalannya. Cinta, Ibu. Si Annie bodo amat, jadi dia matiin lampu. Tapi... spooky banget guys. Happy Halloween. Actually ini nggak spooky sih. Kalau lu terangin layarnya, ini literally gambar PNG emaknya yang ditempelin di layar. Sama kayak banner yang lu lihat di toko-toko anime. Nggak penting. Si Annie jadi merasa gak nyaman. Jadi dia sikirin hasil karya dioramanya yang tentang si Ellen mau nyusuin si Charlie. Besokan harinya, si Charlie lagi di sekolah. Ada burung yang nabrak jendela kelasnya. Semua murid kaget, kecuali si Charlie yang gak gerak sama sekali. Sekarang ke kelasnya si Peter. Dia lagi perhatiin nih Budi temennya. Terus si Peter diam-diam ngechat sama temennya. Yang ngasih tahu kalau dia baru cukur jembutnya sama ngajakin ngeganja. Ini gue berharap maksudnya si Peter suruh dia kirim foto titiknya ke ceweknya, bukan ke dia. Abis itu si Peter ditanyain sama gurunya, tapi dia nggak bisa jawab. Terus temennya kayak, BTW aktor ceweknya sekarang jadi kayak gini. Balik ke si Charlie. Sekarang dia lagi liatin burung tadi yang nabrak jendelanya. Terus dia sama dia juga ngeliat ada orang yang dia nggak kenal lagi nyapa dia. Balik ke si Annie lagi kerja, dan tiba-tiba dia ngeliat kamar emaknya kebuka, sama ada gambar segitiga warna hitam di lantainya. Dia tanyain ke suaminya siapa yang buka, tapi dia juga nggak tahu. Terus suaminya ditelepon sama orang dari pemakaman, ngasih tahu kalau kuburan si Ellen dirusak sama mayatnya udah hilang. Si Annie tanyain, kenapa tuh? Ah nggak apa-apa, bro. Kenapa lu nggak mau ngasih tahu ke istri lu kalau kuburan emak dia dirusak sama ada yang ngambil mayatnya? Anyway,
Si Annie bilang ke suaminya dia mau pergi ke bioskop, tapi aslinya dia malah ke konseling buat orang-orang yang barusan kehilangan seseorang yang disayang. Di konselingnya si Annie cerita yang tadi awal gue jelasin. Kalau emaknya punya hidup yang misterius dan gak pernah mau deket sama anaknya. Bapaknya dia mati gara-gara depresi, sama gak mau makan. Terus adik dia juga bundir gara-gara emaknya mau masukin seseorang ke dalam dia. Sekarang ke si Peter, dia lagi ngeganja di kamarnya. Terus kita lihat ada hembusan nafas di luar rumahnya. Artinya ada orang yang ngeliatin si Peter. Si Peter dicat sama temannya suruh bawa tititnya, soalnya besok ada pesta gede di rumahnya Aaron. Besokan harinya, si Charlie lagi bikin boneka lagi pakai sampah. Dan kali ini dia pakai kepala burung tadi yang dia potong buat dijadiin kepala bonekanya. Sama dia juga. Terus kita juga ngeliat ada cahaya misterius yang mau kasih lihat si Charlie sesuatu. Si Charlie cek, dan dia ngeliat ini. Tapi tiba-tiba emaknya samperin si Charlie sama marahin dia. Soalnya dia keluar nggak pakai sepatu. Ya somehow emaknya sadar si Charlie nggak pakai sepatu, tapi dia nggak sadar di depan ada orang lagi ngebakar sesuatu. Emaknya juga suruh si Charlie ikut ke pestanya teman Peter. Padahal si Peter udah kasih tahu kalau pestanya bakal ada alkohol. Sama si Charlie juga nggak mau pergi, tapi emaknya paksa. Di sepanjang perjalanannya si Charlie kayak... Pas sampai, kita ngeliat ada orang bikin kue pakai kacang sebanyak ini. Siapa yang makan kue pakai kacang sebanyak ini anjir? Probably gue sih. Gue suka banget sama kue kacang. Nggak penting. Si Peter ketemu cewek Betty tadi, terus langsung ngajakin ngeganja. Tapi dia suruh si Charlie tunggu di bawah, ama makan choco cake. Sementara itu, si Annie lagi bikin diorama peristiwa hidupnya, yang emaknya diem-diem ngeliatin mereka tidur. Kayak kalau lu ke kamar ortu lu gara-gara lu mimpi buruk atau muntah. Balik ke si Charlie, dia makan choco cake-nya, dan alergi dia langsung muncul. Jadi dia kasih tau ke si Peter, dan si Peter langsung buru-buru bawa si Charlie ke rumah sakit. Si Peter gaspol sampai 120 km per jam. Sementara itu si Charlie lagi kesusahan napas. Dia langsung buka jendelanya sama keluarin kepalanya, biar bisa nafas. Tapi tiba-tiba si Peter ngeliat mayat rusak di tengah jalan. Si Peter kaget, dan... Si Peter langsung beku sama gak berani lihat ke belakang. Dan dia mutusin buat pulang ke rumahnya aja. Besokan harinya, kejadian ini hancurin si Annie banget. Awalnya dia kehilangan emaknya, sekarang dia kehilangan anaknya. Keluarganya sekarang makin disfungsional. Si Annie sekarang kerjaannya menyendiri. Si Peter jadi tambah trauma sama sering panic attack. Dia juga jadi insomnia. Sekarang emaknya mau ke konseling itu lagi, terus gak jadi, soalnya menurut dia gak guna. Tapi tiba-tiba dia disamperin sama satu cewek yang dari konselingnya. Namanya Joan. Si Joan ini mau bantu si Annie lewatin masa dukanya. Tapi si Annie gak tertarik dan mau pulang aja. Tiba-tiba si Joan bilang kalau 4 bulan yang lalu, anak dia sama cucunya meninggal, gara-gara tenggelam. Gara-gara ini si Annie jadi lebih terbuka sama si Joan. Soalnya dia bisa relate sama si Joan. Jadi ya si Joan kasih kontaknya ke si Annie, supaya mereka kapan-kapan bisa ngobrol bareng, dan bantu satu sama lain, buat lewatin masa dukanya mereka. Besokan harinya si Annie lagi kerja, dan dia keinget sama si Joan. Jadi dia samperin ke apartemennya si Joan. Pas di sana, si Annie sus. Soalnya karpetnya si John mirip kayak karpet yang emaknya bikin buat keluarganya. Tapi si John kayak, masa sih? Di sini si Annie cerita ke si John kondisi si Charlie pas dia ketemu di mobilnya. Dan si John tanyain kalau hubungan dia sama si Peter tuh kayak gimana. Si Annie jelasin kalau hubungan mereka gak deket semenjak mimpi berjalan tadi. Kejadian yang hampir gak sengaja ngebakar si Peter pas tidur. Terus si Annie minum teh yang dikasih sama si John. Dan si Annie ngeliat ada daun yang warna hitam di jempolnya. Habis itu dia pulang dan balik kerja. Tapi dia malah bikin karya yang berdasarkan si Charlie mati. Mereka sekarang lagi dinner bareng. Terus si Peter tanyain emaknya kenapa. Emaknya langsung marah banget sama si Peter. Dia salahin kematian si Charlie ke si Peter. Walaupun dia tahu si Peter nggak sengaja, tapi dia tetap jadi benci sama si Peter. Dan dia cuma mau si Peter bilang minta maaf sama tanggung jawab sedikit sama semua situasi ini. Terus si Peter bilang, She didn't want to go to the party. So why was she there? bokapnya lerai, dan si Annie langsung pergi. Besokan harinya, si Annie ke toko perabotan gitulah ya buat dioramanya. Dan kebetulan ketemu sama si Joan. Si Joan kasih tahu ke si Annie kalau dia barusan ngalamin kejadian yang ubah hidup dia. Dia ketemu sama orang spiritual medium yang bisa bawa arwah cucunya ke rumah sama ngobrol sama dia. Si Annie nggak percaya sama gituan. Tapi si John bilang kalau tadinya si John juga nggak percaya. Dan dia terus yakinin si Annie sama maksa buat ke rumah dia. Buat tunjukin kalau dia beneran ngobrol sama cucunya. Jadi ya si Annie ke apartemennya si John dan jalanin ritualnya. Terus si Johnnya kayak, Louis, ini nenek, kamu di mana? Ayo ke nenek. If you're here. Tiba-tiba beneran ada sesuatu yang datang. Si Annie langsung panik sama takut. Si John abis itu minta cucunya buat tulis sesuatu di papan ini. Dan papannya nulis, Oh, Louis. bocil umur 7 macam apa yang nulis masih kayak gitu anjir. Ini antara cucu dia nggak pernah belajar nulis atau setan yang dia panggil setan geblek. Oh iya BTW guys, pas gue lagi edit video di bagian ini, video gue malah hancur jadi kayak gini. Anyway, si Annie suruh si John udahan, ama mau pulang aja, soalnya dia jadi takut banget. Sebelum si Annie pulang, si John kasih semua barang yang dibutuhin supaya si Annie bisa panggil arwahnya si Charlie. Dia juga kasih tahu kalau si Annie bakal butuh barang yang milik si Charlie. Ama semua anggota keluarganya harus ikutan ritual ini. Oh iya, si Annie juga harus baca nih mantra yang si John kasih. Pas dia lagi OTW pulang, tiba-tiba sekarang dia mau bobo, tapi tiba-tiba ngeliat ada semut di ranjangnya. Jadi dia ikutin semutnya, dan
Tapi ternyata itu cuma mimpi buruk. Gara-gara ini si Annie bangunin semua keluarganya buat coba panggil si Charlie. Pakai ritual yang tadi si Joan kasih lihat. Dan of course ritualnya gagal. Suaminya sama si Peter jadi panik. Terus malah si Annie yang dirasukin sama si Charlie. Hello? Mom? I don't like this. Dad, I don't like this. Suaminya langsung siram air ke si Annie, dan dia balik sadar. Besokan harinya, si Annie ditelepon sama suaminya gara-gara orang sekolah. Telepon dia, katanya si Peter di aula nangis histeris. Ama teriak-teriak katanya ada arwah pendendam yang serang dia. Dan of course suaminya salahin si Annie. Gara-gara ini si Annie tambah stres dan hancurin semua kerjaannya dia. Pas suaminya sama si Peter pulang, mereka cium ada bau busuk di sekitar rumahnya, tapi nggak tahu baunya dari mana. Ama dia juga ngeliat si Annie hancurin semua karyanya. Pas malam, si Annie ngeliat bukunya si Charlie lagi ngegambar sendiri. Sedangkan si Peter... Terus tiba-tiba... Ternyata dia cuma mimpi buruk lagi. Si Annie juga ada di kamar si Peter. Dan dia asumsi emaknya mau cabut kepalanya dia. Tapi si Annie bilang nggak apa-apa. Soalnya dia bakal benerin nih semua masalah. Ama suruh si Peter nggak boleh kasih tahu ke bapaknya soal ini. Jadi si Annie ke tempat minyak api buat bakar bukunya si Charlie. Yang sekarang tiba-tiba ada gambar kepalanya si Peter mati. Dan pas dibakar, si Annie jadinya nggak bisa bakar bukunya. Soalnya kalau dia bakar, dia mati. Besokan harinya, si Annie ke rumahnya si John buat minta tolong. Tapi nggak ada si John. Dan ternyata... Ya, si John bagian dari Colt. Si Annie penasaran sama karpetnya si John. Kenapa desainnya mirip banget sama karpet yang si Ellen bikin. Jadi dia pulang buat cek. Sementara itu, si Peter lagi melamun di meja makan. Dan tiba-tiba... Peter! Get out! Si John kayak seolah-olah usir si Peter dari badannya, supaya ada orang lain bisa masuk. Balik ke si Annie, dia cek dan ternyata bener. Karpetnya sama persis. Dia juga ngeliat buku lain punya si Ellen. Ada buku ritual sama invokasi. Dan dia ketemu halaman yang di-highlight ada gambar Raja Paimon. No, bukan Paimon yang itu. Paimon itu salah satu setan dari 72 setan menurut buku Lemegeton. Atau nama lain bukunya, Ars Goetia. Yang katanya ditulis sama Raja Salomo. Ya, Raja Salomo yang penerus Raja Daud di Alkitab Perjanjian Lama. Dan menurut buku Lemegeton, ranking setan itu dibagi jadi 7. Yaitu Raja, Duke, Pangeran, Markis, Earl, Kesatria, sama Presiden. Dan Paimon itu salah satu dari Raja. Artinya dia salah satu setan yang paling kuat dan punya posisi tertinggi. Setiap setan itu masing-masing punya sijil unik. Dan masing-masing setan punya kemampuan yang beda, cara pemanggilan yang beda, sama keuntungan yang beda. Kalau si Paimon punya sijil ini, yang dari tadi film ini nunjukin. Pas si Annie di rumah duka, rumahnya si John, karpet yang si Ellen bikin, bahkan di tiang listrik yang kena kepalanya si Charlie. Dan salah satu keuntungan yang bisa didapetin kalau panggil si Paimon adalah bikin orang kaya. Ini alasan si Ellen sama pengikutnya panggil si Paimon, supaya mereka bisa kaya. Oke, balik ke si Annie. Si Annie juga ngeliat buku memori emaknya. Di sini kita ngeliat emaknya ternyata temenan sama si John. Sama ada foto mereka lagi ritual pakai foto keluarganya si Annie. Ya, udah makin jelas filmnya. Si Annie akhirnya mau cek ruangan atapnya, dan dia cium ada bau yang busuk banget. Pas dia naik, si Annie ketemu. Dia ketemu mayat emaknya yang udah gak ada kepala, sama ada sijil Paimon. Sementara itu suaminya pergi jemput si Peter. Soalnya pas di sekolah, dia kesurupan sama jedotan kepalanya di meja, sampai hidungnya hancur. Di sini si Annie kasih tahu ke suaminya kalau di ruangan atapnya ada mayat emaknya dia. Dan semua ini hasil ulahnya si John, yang ternyata temennya emak dia. Tapi suaminya nggak percaya. Dia kira dia yang bawa mayat emaknya ke ruangan atapnya. Si Annie suruh suaminya lempar bukunya si Charlie ke api, buat tunjukin kalau dia nggak gila. Tapi suaminya tetap nggak percaya. Dia mau telepon polisi sama bawa si Annie ke rumah sakit. Jadi si Annie paksa buang bukunya ke api buat buktiin dia, dan si Annie kesurupan. Pas malamnya, si Peter akhirnya bangun. Kelihatan gak guys? Si Peter ke ruang tamunya dan dia ketemu ada bokapnya yang udah garing. Sama dia juga ngeliat ini. Abis itu dia dikejar sama mamanya yang kesurupan. Terus dia sembunyi ke atas ruang atapnya. Ya ntar tidurnya nyenyak ya guys. Actually, karena gue baik, gue bikin jadi gak serem. Di atapnya, si Peter ngeliat ada banyak lilin sama foto dia yang matanya dibolongin. Terus dia dengar ada sesuatu yang netes di atas. Sama dia juga ngeliat ini. Dan mati. Di sini kita lihat ada cahaya yang ke badannya si Peter. Artinya si Peter udah dirasukin. Terus dia bangun sama ngeliat ada badannya si Annie yang melayang masuk ke rumah pohonnya si Charlie. Si Peter masuk ke rumah pohonnya, dan dia ngeliat ada banyak orang yang sujud ke dia. Sama dia juga ngeliat ada ini. Bahkan mayat neneknya sama emaknya sujud ke patung itu. Terus si John datang sama bilang ini. It's all right. Charlie, you are Paimon, one of the 8 kings of hell. Dan akhirnya misi mereka berhasil buat panggil si Paimon. Give us your knowledge of all secret things. Bring us honor, wealth,
Bind all men to our will, as we have bound ourselves for now and ever to yours. Dah, tamat. Oke, menurut gue ini literally film horor yang paling bagus. Gue masih bingung mau masukin nomor 1 film horor paling bagus atau kagak. Soalnya gue juga demen banget sama The Medium. Ya antara film ini atau The Medium lah ya, yang nomor 1. Film ini dibuat sama Ari Aster, orang yang buat Midsommar juga. Tapi jujur aja, gue benci sama Midsommar. Buat kalian yang suka sama Midsommar gak apa-apa. Gue gak ngatain selera kalian jelek, ini opini gue doang. Ada banyak aspek yang gue benci di film Midsommar, tapi gue gak mau jelasin secara detail, soalnya gue mau bahas Hereditary, bukan Midsommar. Hereditary literally film horor yang perfect. Gak ada jumpscare murahan, tapi tetap serem. Lebih serem malahan. Acting mereka juga bagus banget. Lu lihat aja pas si Annie ngeliat si Charlie mati. I just wanna die. Oh God, it hurts so much. I just need to. Ama lu coba lihat actingnya si Peter pas dia nggak sengaja bunuh si Charlie. Ketakutannya si Peter di sini ini benar-benar kuat sama emosional banget. Kita bisa ngerasain perasaan bersalah dia sama ketakutannya si Peter sampai dia nggak mau ngeliat mayatnya si Charlie. Bahkan si Alex Wolff, aktornya si Peter, bilang dia jadi trauma pas acting di film ini secara fisikal sama mental. Sama BTW kematiannya si Charlie itu juga bukan kecelakaan, tapi ulah kultnya si Ellen. Kita bisa lihat dari tiang listriknya yang ada sigil si Paimon. Jadi dari awal itu sebenarnya emang kultnya udah kontrol mereka. Si Ellen itu pemimpin dari kultnya, dan si John itu tangan kanannya si Ellen. Jadi pas si Ellen meninggal, si John yang ambil alih. Mereka udah ngejalanin ritual ini entah udah dari kapan namanya. Yang kita tahu si Ellen udah coba ke anaknya sendiri. Makanya adanya si Annie bunuh diri. Gara-gara katanya, emak dia mau masukin seseorang ke dalam badan dia. Dan karena ini, udah jelas rencana si Ellen gagal. Mungkin lu nanya, kenapa nggak pakai badannya si Annie aja? Menurut bukunya si Ellen, kita bisa lihat kalau Paimon itu setan laki-laki, tapi punya muka yang feminim. Jadinya orang yang harus dia rasukin juga harus laki-laki. Kalau dimasukin badan perempuan, bisa bikin si Paimon marah. Soalnya ini kayak seolah-olah menghina penampilan dia. Jadi dia paksa si Annie buat punya anak, walaupun si Annie nggak mau. Makanya dia berusaha gugurin si Peter, tapi udah telanjur. Si Peter tetap lahir. Tapi pas si Peter lahir, si Annie nggak kasih emaknya deketin anaknya sama sekali. Soalnya dia takut bikin anaknya punya takdir yang sama kayak adenya. Jadi si Ellen punya rencana lain. Masukin Paimon ke anak selanjutnya si Annie, yaitu Charlie. Ini alasan kenapa si Charlie nggak pernah punya emosi. Sama dia juga nggak pernah nangis pas lahir. Tapi masalahnya adalah, si Charlie itu cewek. Jadi dia masukin si Paimon sebagai badan sementara. Bunuh si Charlie, terus masukin si Paimon ke dalam si Peter. Dari awal film yang mulai aja lu lihat ada diorama. Ngelambangin kayak seolah ada orang yang ngatur ini semua. Kalau di kasus ini ya, kultnya yang ngatur keluarga ini. Ama gue juga rada bisa relate sama di film. Soalnya gue pernah ngalamin kejadian mirip-mirip kayak gini. Tapi nggak sampai ada orang yang mati ya guys. Cuman jadi gila aja. Story for another time. Oke, gue nggak jelasin terlalu panjang. Waktunya gue rate nih film 9,5 Asmodeus dari 10. Makasih ya buat orang yang udah support gue di bulan ini. Makasih Novel Vela, Rio, Arif 2802, Pareski, Wawan, Ini Bintang, Serka, Liura, Yukichi, Bandar Jeruk, Syamper Niu, Nadif Hawari Nasrul 7002, Kinzara Fasya, Fan, Zanzenli, Aditya AS, Milek Coko, Kentot Lemau, King Hitam, Daging Goreng, Alex Partawan, Stanislaus, Super Gorilla, Sans OP, Jura, Yashwomen, Firat, Sofia, Razan Gaishan, Arsin, Nigan Smith, Dr. Sigit, Bosya Pentan, Miao, Antanan, Mal Evangelion, Padilla FR, Anugrah Rizky, Hafan, Zen, Yusuf Kans, Zekiel Hab, Nata, Zikri, El Nokor, Akyar, Fry Sushi, 2009, Taliku, Sabila, Nopalism, Marcelo Davis, Eurex, Maca 24, Alderweight, Michael Danish, Fileuve, Norify, Anon Tokyo, Rai Virus, Akbar Rizky, Fajrin, Restu Amar Febrian, Wayfran, Bon 7U, Tak Anala, Hasbi Alfarizi, Erlangga Muharjati, KRI Creative Channel, Rashan Zesiro, Jose, Rinze, Akmal Itzmi, Faiza, Mulki, A2U, Sensei, Shaki, Pasha Arifin, Pampan, Cokoguner, Okto, Barik Haris, Wize, Yoksi Foxy, Singkong Bayam, Jax Noval, Anugrah, Kaizo 5050, Sioruba, Iresi, Rangers Ren, Petski Bidi, Irista, Deforeo, Wrong Houseful, Kaguma, ADSBG, Nornoer, Batak Junior, Rit Malam, Emir 1875, Baimwe, Zahran 29, Jasmuti, Reva Elina, Adriel, I'm fucking horny right now for you, Mr. Gamawan, Diani Eka Putri, Winky, Eskanor, Mirza, Tamu 79, Nomoer. Thank you ya semuanya, sama thanks for watching.